Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak senantiasa sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas belajar dari rumah. Ketemu lagi dengan Bu Fatma. Pada pagi hari ini materinya tentang perkembangbiakan hewan. Sebelum Bu Guru jelaskan tentang perkembangbiakan hewan, silahkan siapkan alat tulisnya ya anak-anak. Karena tugas pagi ini anak-anak menulis materi yang Bu Guru sampaikan menggunakan PowerPoint ini. Sudah siap anak-anak? Ya, seperti halnya tumbuhan, hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan? Di sini sudah dijelaskan, makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran, sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan. Tadinya kalau anak-anak dari kecil, bayi sekarang jadi lebih besar, nah itu berarti kalian mengalami pertumbuhan. Tapi yang tadinya tidak tahu, sekarang menjadi tahu yang mana yang benar, mana yang salah, berarti kalian juga mengalami yang namanya proses perkembangan. Seperti halnya tumbuhan dan makhluk manusia, hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Di sini makhluk hidup juga berkembang biak sehingga bertambah banyak dan bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga mengalami dua macam perkembangbiakan, sama-sama generatif dan vegetatif. Kalau perkembangan generatif yaitu perkembangan yang melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Jika kedua sel kelamin bertemu, maka akan terbentuk individu baru yang disebut embrio. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan yang tidak memerlukan sel kelamin. Sama seperti tumbuhan kemarin ya anak-anak, ada generatif dan juga vegetatif. Sekarang, perkembangbiakan hewan secara generatif itu dibagi menjadi tiga, yaitu ovipar atau bertelur, vivipar, beranak atau melahirkan, dan ovovivipar, bertelur dan beranak. Sedangkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu melalui tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Sekarang, Bu Guru akan jelaskan perkembangbiakan generatif. Yang pertama melalui ovipar atau bertelur. Hewan yang bertelur adalah hewan betina yang disebut induk. Hewan ovipar mengeluarkan telur dari tubuhnya. Di dalam telur terdapat embrio. Embrio memperoleh cadangan makanan dari dalam telur. Telur akan menetas dan menghasilkan individu baru. Di situ juga ada ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Mungkin anak-anak sudah tahu ya. Yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Kemudian, tidak menyusui anaknya. Biasanya bukan golongan mamalia. Tidak mempunyai kelenjar susu. Dan induk mengerami telurnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar antara lain ada kelompok unggas, misalnya itik dan angsa. Kemudian kelompok ikan, ada ikan lele, ikan nila, dan lain-lain. Kelompok reptil, misalnya ular, cicak, kadal. Kemudian kelompok amfibi itu contohnya katak dan kodok. Nah, anak-anak, kalian sering menyebutkan katak dan kodok itu sama kan? Tapi ternyata katak dan kodok itu berbeda. Yang gambar warna hijau itu katak, sedangkan yang gambar di sebelahnya yang berwarna coklat itu kodok. Apa sih bedanya katak dan kodok? Kalau katak itu dia lompatannya itu lebih jauh. Kalau kodok itu tidak jauh. Kemudian kalau katak badannya itu permukaan badannya licin, halus, sedangkan kalau kodok itu permukaan badannya itu tidak halus. Kemudian kalian sering menemukan kalau misalnya kodok itu di
mungkin dekat sumur. Kalau katak itu dia bisa di mana-mana kalau katak. Sekarang sudah tahu ya anak-anak, ternyata katak dan kodok itu berbeda. Selanjutnya yang kedua yaitu vivipar atau beranak. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak akan mengalami masa kehamilan. Masa tersebut adalah masa berkembangnya embrio di dalam perut induknya, dan embrio memperoleh makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Seperti halnya manusia, ternyata hewan yang beranak juga mengalami masa kehamilan. Di sini ada ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak. Yang pertama, dia menyusui anaknya. Kemudian yang kedua, biasanya termasuk hewan mamalia. Yang ketiga, mempunyai daun telinga. Yang keempat, tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. Kemudian induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu dan mempunyai kelenjar susu. Contoh hewan vivipar antara lain kelinci, kambing, sapi, kanguru, kucing, anjing, kuda, harimau, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu ovovivipar atau bertelur dan beranak. Pembuahan terjadi di dalam tubuh induk. Lalu dalam tubuh induknya, telur itu berkembang hingga menjadi hewan baru. Telur itu akan langsung menetas sehingga saat keluar dari sang induk sudah membentuk anak hewan baru. Beberapa ciri hewan ovovivipar antara lain tidak menyusui dan hewan berdarah dingin. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar antara lain ikan hiu, ikan pari, kuda laut, kadal, buaya, dan beberapa jenis ular. Di situ Bu Guru hanya mencantumkan 3 contoh hewannya, yaitu kadal, buaya, dan ular buah. Tadi generatif sudah, sekarang kita menuju ke perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama, tunas. Mungkin anak-anak heran, wah kok hewan berkembang biak dengan tunas juga? Ya, sama seperti tumbuhan, hewan juga ada yang berkembang biak dengan cara tunas. Tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Tunas ini dapat tumbuh membesar. Setelah membesar, tunas memisahkan diri dari induknya dan tumbuh menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertunas adalah porifera atau spon dan hidra. Hewan-hewan ini hidup di dalam air. Bisa dilihat ya anak-anak, yang berwarna hijau itu hidra. Kemudian yang di sebelahnya itu porifera atau spon. Mungkin anak-anak jadi teringat film SpongeBob ya, karena itu hewan spon. Kemudian yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi adalah pemotongan bagian tubuh. Induk hewan memotong bagian tubuhnya sendiri tanpa merasa sakit. Selanjutnya, potongan tersebut menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah cacing pipih. Di situ bisa dilihat anak-anak, si induk hewannya itu memotong bagian tubuhnya sendiri menjadi beberapa bagian. Mungkin anak-anak akan bertanya, wah memangnya tidak sakit Bu? Nah, kalau cacing pipih sendiri, karena memang dia berkembang biaknya dengan cara fragmentasi, si induk hewan itu tidak merasa sakit. Kemudian yang ketiga, yaitu membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah hewan bersel satu. Ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Anak-anak tahu ya alat mikroskop? Contoh hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah amuba dan bakteri. Amuba ini adalah hewan yang hidup di air dan bentuk tubuhnya selalu berubah-ubah. Cara hewan ini membelah diri adalah dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian sama besar. Di sebelah kiri yang ada warna hijau ini, ada warna biru, mohon maaf, ini termasuk amuba. Nah, yang di sebelah kanan ini, yang warna hijau, kemudian itu namanya bakteri. Sekian materi dari Ibu, semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat diterima dengan baik oleh anak-anak. Semangat selalu, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.